Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam seri pembelajaran Laravel. Sebelum kita mulai ya, semoga kondisi teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja atau sehat-sehat semuanya. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan penerapan MVC pada Laravel. Jadi kita bahas khusus subbab controllernya dulu. Jadi kalau kemarin mungkin hanya belajar teorinya, pada pertemuan ini kita akan mencoba untuk melakukan coding pada bagian controller. Kita lanjut. Kita review sedikit. Pada pertemuan sebelumnya Anda sudah bisa memahami atau menggunakan roots dan view. Di mana ketika ada URL itu akan dipetakan di roots ya. Jadi akan mencari pola yang sesuai. Setelah itu dijalankan kode ini, kalau sudah ditemukan maka dia akan menuju ke view untuk dieksekusi sehingga muncullah tampilan Laravel aku datang. Ya, ini penting karena controller itu akan masuk ke bagian roots dan view nanti. Tepatnya nanti dia akan diletakkan di tengah. Seperti itu. Jadi penambahan controller itu hanyalah modifikasi dari konsep awal ini. Kita lanjut dulu. Apakah program hanya menampilkan halaman statis saja? Ya tentu tidak. Kenapa? Karena ya program itu biasanya ada inputan-inputannya. Contoh misalnya kalau kita ada proses login, maka user akan menginput username dan passwordnya. Atau mungkin ada tugas-tugas tertentu. Misalnya pada kalkulator itu ada operasi penambahan, ada operasi pengurangan, dan seterusnya. Nah, untuk memahami penerapan controller pada Laravel, marilah kita mulai dengan membedah sebuah kasus yang sederhana. Pada kasus ini ada kode PHP natif ya, di mana digabung semuanya. Seperti ini. Kemudian kode natif ini kita akan identifikasi ya, mana yang bisa kita masukkan ke view, mana yang bisa kita masukkan ke controller. Kalau saya sih sederhana saja, kita tinggal mencari mana bagian view. Nah, ini bagian view-nya. Karena dia hanya menampilkan saja, menampilkan data. Kemudian setelah diseleksi view berarti sisanya itu adalah, kalau bukan controller dia adalah model. Nah, cuma ciri khasnya model adalah dia berkaitan dengan database biasanya. Menampilkan data mahasiswa, select bintang for mahasiswa, ataukah mengedit atau menghapus data di tabel. Itu berkaitan dengan model. Nah, kalau kita lihat kode ini tidak ada yang berkaitan dengan data, ya maksudnya database. Dengan model data, maka ya kita bisa memastikan bahwa ini menjadi bagian dari controller. Ya, kode bilangan ini. Nah, seperti itu. Kita petakan sedikit ya. Controller saya masukkan, jadi untuk bilangan untuk perhitungan tadi ini saya masukkan ke controller. Kemudian untuk view saya masukkan untuk echo-nya saya masukkan ke view. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kode ini kita akan masukkan di controller. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita coding terkait controller, maka kita pahami dulu seperti apa controller itu di Laravel. Jadi controller itu adalah sebuah kelas. Kalau Anda belajar OOP atau PBO, pemrograman berorientasi objek, Anda akan berhadapan dengan istilah ini, kelas. Kemudian di dalam kelas itu akan ada metode-metode. Metodenya bisa 1, bisa 2, bisa lebih. Seperti itu. Nah, di dalam metode itulah kita akan mengetikkan perintah-perintah ini ya. Perintah-perintah yang terkait dengan controller tadi. Seperti itu. Nah, untungnya ya atau bagusnya Laravel itu menyediakan tool yang bernama PHP Artisan ya. PHP Artisan itu intinya adalah bagaimana kita bisa membuat controller itu tanpa mengerjakan dari awal. Jadi dia itu istilahnya menggenerate kode. Kemudian kalau sudah jadi kita tinggal modifikasi saja. Kira-kira seperti ini contohnya ya. Misalnya kita mau buat controller, maka kita akan membuka command prompt ya. Kita akan buka command prompt. Kira-kira seperti ini. Kalau kita di Laragon itu buka saja ini terminal. Ini agak mudah kalau pakai Laragon. Ini terminalnya maksudnya. Nah, kemudian kita ketikkan perintah ini di terminal.
Jadi format untuk membuat controller adalah PHP artisan make-2 controller. Jadi ini kata kuncinya ya, jadi tidak akan berubah. Nah, yang bisa kita rubah adalah apa nama kontrolernya, misalnya hitung controller atau menghitung controller atau penambahan 2 angka controller, itu terserah Anda ya. Nah, contoh kasus ini saya menamakannya dengan hitung controller. Nah, sehingga ketika kita tekan enter di sini akan ada konfirmasi bahwa sukses dibuat ini, create successfully ya. Nah, kalau Anda ingin bertanya di mana tempatnya, dia ada di folder kita ya, folder Laravel app http controller. Nama filenya adalah hitung controller. Seperti ini. Jadi ini lokasinya. Jadi saya bagi 2. Nah, ini lokasinya ya, ini lokasinya. Ini nama filenya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang penting Anda pahami di sini lagi adalah terkait dengan kelas dan method. Ini kelas dan method. Jadi kalau Anda buka filenya, cari kata kelas, inilah nama kelasnya. Kemudian di bawahnya biasanya ada tulisan public function, itu diikuti dengan nama metodenya. Inilah metodenya kira-kira. Jadi inilah metodenya. Nah, cuma di awal ini tidak akan muncul ya. Ini Anda yang buat nantinya seperti itu. Nah, kenapa konsep kelas dan metode ini penting nanti? Karena dia akan dibaca oleh yang namanya roots nih. Dia akan dibaca oleh roots nantinya. Seperti itu. Dia akan dibaca oleh roots nantinya. Baik. Kita maju pembahasannya. Ya, kita ganti URL ya, misalnya public hitung. Nah, public hitung. Nah, dia akan memfilter di sini mana yang cocok, ini tidak cocok kan? Nah, yang ini juga tidak cocok, gitu kan? Maka yang cocok adalah hitung, ya /hitung. Nah, kalau kemarin routes itu langsung menampilkan view, gitu ya. Kalau sekarang routes itu akan menuju ke controller, ya roots itu akan menuju ke controller dulu. Nah, caranya gimana? Ya, Anda lihat yang perintah ini. Apa nama kontrolernya? Hitung controller. Alamatnya ada di mana? Alamatnya ada di sini. Seperti itu. app http controller, nama kontrolernya. Kalau Anda bingung di mana tempatnya, buka saja nanti kontrolernya, kemudian cari tulisan namespace. Ini alamatnya ya, app http controller. Kemudian ya, kemudian berikutnya adalah metodenya. Jadi sudah ditemukan nama kontrolernya. Kemudian dia akan mencari pada bagian metode hitung bilangan ya. Sehingga kalau ini ketemu ya, sudah ketemu sesuai, maka dia akan menjalankan kode-kode yang ada di sini. Sebentar kita akan ketik ya. Jadi public function hitung 2 bilangan. Jadi ada sedikit perubahan ya, yang tadinya memanggil view ini, sekarang dia memanggil roots, itu akan memanggil controller. Gitu. Nah, ya di sini bebas, tergantung kasusnya nanti apa yang Anda isikan kan. Seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Saya hapus dulu. Berikutnya adalah ya, Anda sudah menulis ini, sudah menulis ini. Nah, berikutnya adalah setelah hasilnya kita simpan ya, maksudnya ditampung nilainya. Nah, hasil ini akan ditampilkan ke view. Jadi caranya adalah controller ini akan seperti roots ya, akan ya mencoba menampilkan. Jadi view hasil jumlah, panggil view hasil jumlah. Kemudian hasilnya ini ya kirim ke view jumlah ini. Ya, view hasil jumlah maksudnya, ya, view hasil jumlah. Semoga ada bayangan ya. Jadi kalau saya saya clear dulu. Jadi ini memanggil view. Ini memanggil view ya, ini memanggil view. Ini maksudnya ya. Kemudian ada hasil yang ingin kita tampilkan.
ini. Sehingga kira-kira seperti ini. Ilustrasi tampilannya ya ini dia. Kenapa bertambah kodenya? Karena ada nilai yang akan ditampilkan. Kalau kemarin kan cuma tampilan statis, kalau sekarang kan ada nilai yang bisa berubah-ubah, bisa 12, bisa 13, sehingga kita harus ya melempar variabel itu ke view. Ya cara lemparnya ya ini namanya gitu ya. Kemudian isinya. Ya namanya isinya. Nanti kalau Anda tidak hafal tinggal dilihat saja kode ini. Saya juga enggak hafal sebenarnya, cuma memahami konsepnya, jadi kita tinggal copy paste saja ya. Jadi ini nama view ya, ini nama view. Kemudian ini isi yang mau dikirim seperti itu. Oke ya. Jelas ya. Berikutnya menampilkan datanya ya, hasil jumlah, sehingga yang muncul adalah nih, jumlahnya adalah 12. Kenapa ada ya? Oke. Kayak. Berikutnya coba kita coding dulu, kita coba coding untuk buat kontrolernya. Yang pertama adalah kita buka Laragonnya, kemudian masuk ke terminal. Jangan lupa masuk di projectnya ya. Anda masuk di projectnya cd Laravel ya. Kalau mau lihat posisi Anda, ketik saja pwd. Nah, sekarang Anda ada di Laragon www Laravel. Jadi masuk di project kita Laravel. Kita akan membuat controller. Nah, saya perlihatkan dulu ini di app http controller itu cuma ada 2 file. Nah, kita akan generate controller yang baru. PHP artisan make.2 controller. Nama controllernya adalah hitung controller. Oke. Nah, ini sudah ada keterangan create successfully ya. Kemudian buktinya adalah sudah ada file di sini. Nah, ini tadi. Jadi ini adalah sebuah kelas yang bernama hitung controller yang ada di app http controller. Kemudian kita tinggal membuat metodenya ya, public function ya, saya tidak hafal, saya copy paste saja. Saya sudah ambil kodenya. Ini ya. Public function hitung 2 bilangan. Jadi ini ada metode hitung 2 bilangan. Kita buat variabel isikan dengan 5, buat variabel isikan dengan 7, hasilnya ditampung ya. Kemudian controller akan memanggil view hasil jumlah dan melempar atau mengirim hasilnya ke view. Ya, jadi namanya hasil jumlah, kemudian isinya adalah hasil, seperti itu. Isinya adalah hasil. Ya, isinya adalah hasil. Ya, kalau mau saya ilustrasikan, ya kira-kira mana tadi dia? Kira-kira seperti ini. Jadi anggap saja ada ember ya, anggap saja ada ember yang bernama hasil jumlah. Kemudian dalam ember ini ada dolar hasil atau angka 12 ini. Yang dipanggil ini ya hasil jumlah. Yang dipanggil hasil jumlah. Gitu. Kita lanjutkan lagi. Hasil jumlah. Kemudian kita save. Jangan lupa rootsnya, dibuka rootsnya, webnya, viewnya dulu ya. Jadi view hasil jumlah. Nah, jumlahnya adalah menampilkan hasil jumlah. Selanjutnya kita menuju view. View ada di mana? Dia ada di roots, kemudian web.php. Nah, panggil hitung controller pada metode hitung 2 bilangan. Ya, saya juga tidak hafal ini, jadi saya copy paste saja. Berarti kan Anda sudah memahami polanya. Ya, ini alamatnya, ini nama controllernya. Kemudian ini ada metode yang akan dipanggil. Jadi boleh saja nanti Anda punya 2 roots ya, tetapi
kontrolernya sama, tetapi misalnya metodenya beda. Misalnya hitung 3 bilangan misalnya. Misalnya saya tambah ya. Nah, mana tadi? Ini saya copy. Kemudian ini saya paste, hitung 3 bilangan. Maka kalau ini saya ganti misalnya hitung 3 ya. Nah, jadi kalau saya misalnya URL-nya saya ganti hitung 3, maka ini yang akan dipanggil. Ya, tapi kalau kita hitung, maka ini yang akan dipanggil. Metode hitung 2 bilangan. Kita coba jalankan saja. Localhost Laravel, kemudian public, bukan aku datang ya, hitung, enter. Nah, coba lihat ini ya, jumlahnya adalah 12. Kalau Anda mau buktikan, view-nya coba Anda ganti ya, kasih tanda kurang misalnya. Nah, ini dia, jumlahnya adalah 12. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi konsepnya semoga bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami. Intinya ada di sini sih sebenarnya ya. Ada URL berpasangan. Oh, kok. Maaf ya, ada kesalahan. Berpasangan. Kemudian ada kontrolernya dipanggil. Diikuti dengan metode apa yang dipanggil. Berarti hitung, kemudian metodenya apa, kemudian dilempar variabelnya, dipanggil view, kemudian dilempar variabelnya. Saya pakai agak kasar ya, dilempar. Dikirim seperti itu. Cara nerimanya ya tulis saja nama hasil jumlah sesuai dengan ini. Seperti itu. Oke. Saya kira terkait dengan controller ini, walaupun tidak panjang, semoga bisa memberikan gambaran. Jadi saya cenderung memberikan materi singkat dulu supaya Anda punya gambaran besar ya. Nantilah setelah Anda memiliki gambaran besar, baru kita detailkan lagi. Kita akan bicara tentang controller lebih dalam pada bahasan selanjutnya. Saya sengaja singkat biar kita tidak terlalu letih ya. Jadi kita hanya membahas satu, tapi panjang itu biasanya kita mudah bosan. Tapi kalau kita membahas globalnya saja, sudah paham secara keseluruhan, baru kita detailkan, itu bagi saya lebih mudah kalau kita belajar seperti itu. Video berikutnya kita akan membahas terkait dengan model ya. Ini terkait dengan database, itu biasanya berkaitan dengan model. Oke, saya kira seperti itu dulu ya. Kalau materinya dirasa bermanfaat, mohonlah kiranya dibantu untuk like dan subscribe, dan bisa juga di-share ke teman-temannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.